lanes. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Samila Formosa. Jadi kali ini saya sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita viral hari ini, seorang pekerja migran didenda sekitar 6.000 NT atau setara 3 juta rupiah karena hal ini. Kalian yang sering bilang wedus atau lampir wajib tahu ya agar tidak terkena denda. Jangan berkata kotor atau mengumpat pasien atau majikan terus di-up di sosial media ya guys, karena ini sangat berbahaya sekali. Karena ada beberapa majikan itu yang kepo atau bahkan tahu Facebook kita atau sosial media kita, dan mereka itu kadang penasaran gitu. Kita membuat status dan mereka itu kadang ditranslate ke bahasa mereka dan mereka tahu apa yang kita curhatkan atau apa yang kita bikin status di situ. Diliput dari akun Facebook Yulicare. Cakap kotor ada akibatnya loh. 3 orang pekerja migran asing mengadakan pesta di asrama, mengajak teman-teman untuk makan, minum, ngobrol di tengah malam pada malam tahun baru Imlek. Penjaga asrama yang mendengar suara ribut membubarkan pesta tersebut karena tidak senang dengan tindakan penjaga asrama. Kemudian ketiga PMA ini marah-marah, mengucapkan kata-kata yang tidak enak didengar dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Mandarin, Vietnam, dan Inggris, dan mengacungkan jari tengah ke penjaga asrama. Kemudian penjaga asrama menuntut mereka atas tuduhan penghinaan secara terang-terangan. Dan ketiga pekerja migran asing ini membela diri dengan mengatakan mereka bukan menghina penjaga asrama dan bukan mengacungkan jari tengah. Namun pembelaan diri itu tidak terima dan pihak kejaksaan menghukum mereka dengan mendenda mereka, yaitu sekitar 6.000 NT per orang. Nah, ini perhatian bagi teman-teman di luar sana ya, khususnya para TKI atau TKW yang jika ingin curhat gitu ya, itu kalau bisa sih jangan mengatakan atau jangan menggunakan kata-kata kotor untuk memanggil pasien atau majikannya gitu ya, apalagi sampai diunggah di sosial media. Karena saya sering melihat loh guys, ada beberapa teman kita itu yang curhat gitu ya, entah itu di TikTok atau di Facebook, mereka itu mengunggah salah satu video atau mungkin status gitu dengan kata-kata kotor untuk panggilan si majikan atau si pasien. Jadi teman-teman harus hati-hati karena itu tidak sedikit dari majikan kita itu tahu sosial media kita guys, entah itu Facebook atau TikTok atau bahkan Instagram kita, mereka itu tahu dan mereka itu kadang penasaran dan ingin kepo, dan tidak sedikit dari mereka pun akhirnya men-screenshot status tersebut dan akhirnya ditranslate lah, akhirnya mereka tahu lah apa yang kita tulis atau apa yang kita bagikan guys. Nah teman-teman mungkin masih ingat ya, dulu ada salah satu pekerja migran atau TKI ya, tenaga kerja Indonesia, yang dihukum ya atau didenda gitu karena si masnya ini mengumpat saat membeli barang di 7-Eleven guys, dan ternyata petugasnya itu tidak terima dan dia melaporkan kejadian itu ke pihak yang berwajib dan ternyata itu langsung diusut dan masnya ya dengan legowo harus membayar denda guys. Ya semoga saja ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua ya, khususnya para TKI atau TKW yang bekerja di luar negeri. Bagi teman-teman ini yang suka meng-up status tentang pasien atau mungkin majikan ya, gunakan kata-kata yang bijak, gunakan kata-kata yang baik begitu ya, karena tidak sedikit dari majikan kita itu mereka kadang tahu sosial media kita dan mereka juga kadang kepo dengan status yang kita unggah gitu guys. Dan bahkan itu ada beberapa agensi yang melihat kita mengunggah status dengan kata-kata yang kurang baik, mereka pun ada juga yang melaporkan hal itu ke majikan guys. Dan teman-teman mungkin masih ingat ya, ada salah satu agensi yang melihat Mbak TKW Indonesia itu meng-up pasiennya ya di TikTok, dan karena mungkin keterlaluan atau bagaimana dan banyak memang sudah ditegur beberapa kali dan tidak menghiraukan, akhirnya si agensi itu mengambil itu video ya dari TikTok dan diperlihatkan ke majikan, dan akhirnya majikan itu tidak terima dan langsung melaporkan kejadian itu ke kepolisian dan banyak langsung di blacklist guys, nggak cuma didenda tapi langsung di blacklist dan dipulangkan ke Indonesia.